Puasa Ramadan ini hikmahnya untuk kita membersihkan cermin hati kita. Dengan kita puasa tuh biar kita bersih, ngelatih diri kayak malaikat. Di samping itu hikmahnya biar kita merasakan orang lapar tuh bagaimana. Tapi hikmah bukan tujuan. Jangan kita kata tujuan puasa Ramadan ini biar orang kaya tahu rasanya orang susah. Tujuannya makannya diwajibin pas Ramadan. Ini salah. Kalau tujuannya itu, maka yang susah mah kagak perlu puasa. Emang juga sudah lapar. Enggak. Itu hikmah, bukan tujuan. Ya Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa shaumu ramadana, dan yang keempat rukun Islam adalah puasa bulan Ramadan. Ay tarkul muftirati minal fajri ilal ghurubi kulla yawmin minas syahri tasi' minas sanatil arabiyyati, yakni meninggalkan segala hal-hal yang dapat membatalkan puasa, mulai daripada terbit fajar sampai terbenam matahari, kulla yawmin pada tiap-tiap hari, minas syahri tasi' daripada bulan yang ke-9, minas sanatil arabiyyati daripada tahun Arab, alladzi awwaluhu yang adapun permulaan daripada bulan ke-9 itu rahmatun yaitu rahmat, wa wasatuhu maghfiratun dan adapun pertengahannya yaitu ampunan, wa akhiruhu itqun minan nar dan adapun akhirnya yaitu pembebasan daripada neraka. Wa fil hadisi, dan disebutkan di dalam hadis Nabi, idza kana awwalu lailatin min ramadhana, apabila datang oleh awal malam daripada bulan Ramadan, futihat abwabus samai, maka dibukalah pintu-pintu langit, fala yughlaqu minha babun, maka tidak dikunci dari semua pintu langit babun oleh satu pintu pun, hatta takhruja akhiru lailatin minhu, sehingga keluar oleh terakhir malam minhu daripada Ramadan. Wasabubuhu, dan adapun sabab puasa Ramadan, anna Adama yaitu bahwasanya Nabi Adam alaihi salam lamma akala minasyajarati, yaitu tatkala makan oleh Adam daripada pohon-pohonan itu, baqiyatil akalatu fi jasadihi thalathina yauman, maka tinggallah ada oleh makanan itu
pada badannya Nabi Adam akan 30 hari. Falamma safa jasaduhu minha, maka tatkala bersih oleh badannya Nabi Adam daripada makanan itu, taballahu alaihi, maka menerima taubat oleh Allah atas Adam. Fa farada ala dzurriyyatihi siyama salasina yauman, maka mewajibkan oleh Allah atas anak cucu Adam akan puasa 30 hari. Dzakarahu Suhaimi, menerangkan akan ini wasababuhu oleh Imam Ahmad bin Muhammad As-Suhaimi. Wallahu a'lam bissawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, pagi ini kita memasuki pembahasan rukun Islam yang 5 pada poin keempat. Di sini dijelaskan wa saumu Ramadan. Rukun Islam yang keempat adalah saum Ramadan. Saum secara bahasa artinya imsak. Saum itu dalam tinjauan bahasa artinya menahan, ninggalin. Ninggalin apa? Apa aja. Ninggalin makan, ninggalin minum, ninggalin ngomong. Membisu bahasa Arabnya saum. Enggak mau ngomong apa-apa. Seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala hikayatkan Sayyidatuna Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, saat ngelahirin Nabi Isa udah berojol di Bethlehem. Nabi Isa lahir, dia jawab ketika ditanya dalam surat Maryam ayat 26, inni nadartu lirrahmani sauman, inni nadartu lirrahmani sauman, sesungguhnya aku nadar bagi Allah akan saum. Apa itu saum? Membisu, meninggalkan berbicara. Jadi saum itu artinya menahan diri dari apa saja, termasuk dari berbicara. Makanya Quran menyatakan inni nadartu lirrahmani sauma, saya nadar enggak ngomong. Tuh, itu saum artinya ninggalin ngomong, bukan puasa enggak makan enggak minum enggak ngomong. Secara bahasa Al-Quran mengungkapkan saum itu ninggalin apa saja, enggak ngomong. Siti Maryam ya ada ceritanya. Jadi sehingga bagaimana saya gendong anak ini, kan saya enggak ada laki, apa dikata sama orang. Allah ajarin saya nadar membisu, kagak ngomong. Tanya aja sama bayi ini aja suruh ngomong begitu. Ketika ditanya siapa itu, fa asyarat ilaih, tanya dia aja, tanya dia, jangan anak. Begitu. Dijawab, qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Saya ini, kata Nabi Isa,
masih bayi, baru brojol umur sehari udah bisa ngomong, saya ini hambanya Allah, saya diberi kitab nanti Injil, sebab saya menjadi seorang nabi Bani Israel yang meluruskan bangsa Israel dari penyimpangan-penyimpangan jauh dari ajaran Taurat. Begitu, masih baik. Tapi kita nggak mau cerita itunya, kita ngomongin inni nadartu lirrahmani sauma, saum tarkul kalam. Jadi al-imsak mutlaqan sawa'un kana minal akli aw minal jima aw minal kalam aw ghaira dzalik. Itulah yang disebut saum. Saum. Namun di dalam terminologi agama yang namanya saum adalah tarku muftirin ala wajhin makhsusin bin niyah. Saum adalah meninggalkan sesuatu yang dapat membatalkan puasa, meninggalkan sesuatu yang dapat membatalkan puasa dengan cara yang ditentukan disertai niat. Itu saum. Jadi kapan ada ketentuannya, kapan gak makannya, malam apa siang, itu udah dibahas. Nanti nih di depan kita mau judul-judul doang. Meninggalkan segala yang membatalkan puasa dengan cara yang ditentukan disertai niat, itu saum. Kata Syekh Nawawi, beliau menyampaikan terkait saum Ramadan, ay tarkul muftirati, ini saum tuh, minal fajri ilal ghurub kulla yaumin, tuh begitu. Kata Syekh, yang namanya saum dalam mentafsiri saum nih Syekh, tarkul muftirati, meninggalkan semua yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam, itu namanya saum. Cuman definisi ini, jadi yang namanya saum meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Bila definisinya seperti ini definisi yang diungkapkan oleh banyak ulama madhab Hanafi di dalam kitab-kitab madhab Hanafi, begitu juga ulama-ulama madhab Hambali dalam kitab-kitab Hanabilah madhab Hambali seperti Zadul Muqni', Raddul Mukhtar dan lain sebagainya. Namun masih kurang dalam madhab kita Syafi'i dan madhab Malik disertai niat. Kayak tadi definisinya, disertai niat. Jadi meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai terbenam matahari disertai niat. Itu madhab Malik dan madhab Syafi'i. Meski pada uraian niatnya kapan, cukup sekali apa tiap malam, ini antara Malik dan Syafi'i berbeda-beda. Nanti pada bagiannya kita bedah. Kita hanya menerangkan apa yang dituliskan saja.
Udah tuh, Ramadan. Ramadan itu bulan keberapa? Bulan ke-9 dalam bulan-bulan Arab, yang bulan satunya Muharram, 2 Safar, 3 Rabiul Anwar, Rabiul Awal, 4 Rabiul Tsani, 5 Jumadil Awal, 6 Jumadis Tsani, 7 Rajab, 8 Sya'ban, dan 9 Ramadan. Puasa Ramadan. Jadi bulan ke-9. Nah, penyebutan dalam kalimat matan wa saumu Ramadana, lafaz Ramadan ini menjadi berbeda-beda pandangan ulama. Apakah perlu kata Ramadan itu ditambahi kata bulan menjadi syahrul Ramadan, ataukah cukup dengan Ramadan saja tanpa menyebutkan kata bulan? Kalau ngelihat dari matan, mengikuti hadis wa saumu Ramadana, tidak menyebutkan wa saumu syahri Ramadan, nggak ada syahrinya. Itu menunjukkan boleh saja menyebutkan kata Ramadan, tinjauan bahasa nih, boleh saja menyebutkan kata Ramadan tanpa menyebutkan kata bulan. Dan ini, kebolehan ini dipilih oleh banyak ulama-ulama dari kalangan ahlul hadis. Imamul Bukhari begitu, juga ahli tahqiq daripada ulama-ulama fiqih. Tidak perlulah Ramadan ditambahin syahr, udah saumu Ramadan jadi begitu, enggak mesti. Tapi qadhiyat menyatakan makruh kata Ramadan tidak ditambahi syahri begitu. Makanya niat kita puasa ditambahi syahri, nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri Ramadhani. Jangan Ramadhana begitu, Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kenapa harus Ramadhani? Sebab ini mudhaf kepada hadhihi sanah. Lafaz Ramadan itu dalam tinjauan ilmu nahwu namanya isim ghair munsharif, kagak nerima tanwin, kagak ditanwin bahasanya. Jarnya dengan fathah, jarnya Ramadhana gitu, tapi tidak mutlak, kecuali kalau diidofatkan atau ada alnya. Kalau idofat seperti Ramadan mudhaf kepada hadhihi sana, kudu dibaca jar, kudu kasrah. Kata Alfiyah, Imam Ibnu Malik menyatakan wajur bil fathati malam yansarif, malam yudhaf aw yaku ba'da al surif. Jarkan isim ghair munsharif lafaz Ramadan dengan fathah, saumu Ramadana, itu tulisannya matan, pakai fathah Ramadana. Tapi enggak mutlak bila tidak ada mudhaf ilaihnya. Maknanya kalau ada mudhaf ilaihnya, ajarnya dengan kasrah Ramadhani, seperti lafaz ahsan.
idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana, kadang enggak ada mudhaf ilaihnya, bi ahsana minha, bi ahsana. Tapi kalau ada mudhaf ilaihnya ahsani, contoh laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dia baca nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadis sanati, salah besar dia. Begitu dia baca begitu. Untung membaca niat bukan niat, jadi enggak ngaruh, itu hanya urusan ilmu nahwu saja. Begitu ramadhana, salah dia, harusnya ramadhani. Kata dia, masih bagus gua baca ramadhana daripada Maradona, begitu kata dia. Nah, ini tambah kacau dia. Begitu, enggak benar. Dia baca harus kasrah diajarnya. Enggak boleh dia dengan fathah. Begitu, enggak boleh begitu. Karena ada mudhaf ilaih hadis sanati. Nanti kalau dalam Fathul Muin nanti bakal dijelasin oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari bi kasratin nun, ente baca kasrah nunnya, jangan enggak li idafatihi ila hadisana, karena dia jadi mudhaf, ada mudhaf ilaihnya, begitu. Jangan fathah, anda kacau kalau baca fathah, begitu kata Yai. Gitu. Nanti kita ngaji di depan. Ramadan bulan ke-9 daripada bulan Islam. Ini puasa Ramadan ini kenapa disebutkannya sesudah zakat dalam penyusunan Syekh Nawawi ini? Padahal yang enak sesudah sholat, sebab ada kesamaan makna, sholat ibadah badan, puasa ibadah badan, begitu. Jadi biar seirama, badan sama badan kumpulin. Tapi kenapa habis sholat adalah zakat? Banyak alasan. Di antaranya karena sholat dan zakat begitu kuat mengikat, sehingga walaupun sholat ibadah badan, zakat ibadah harta, digandengin ini harta sama badan, sholat sama zakat, mestinya badan sama badan aja. Sebab betapa banyak Allah gandengkan dalam Al-Quran, lebih dari 30 ayat. Aqimus shalah wa atuz zakah, sampai ulama menjelaskan bila kita solat rajin enggak zakat enggak sah, bila zakat kita wajib enggak solat enggak diterima, begitu, enggak diterima, begitu. Begitu sebaliknya. Di samping itu, alasan kenapa digandengkan, ketika solat dan zakat sudah wajib kepada seorang yang mukallaf, udah wajib sama kita kudu zakat, kagak bakalan hilang peraturan itu. Makanya digandengkan. Zakat dengan solat ada kesamaan makna. Bila jatuh kewajiban solat atau zakat kepada seorang, maka enggak hilang, kudu dijalani. Beda sama puasa. Kalau puasa bisa hilang dengan fidyah, bisa hilang kewajibannya dengan bepergian jauh. Kita bepergian jauh, faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Itulah di antara kenapa puasa meski ibadah badan tidak digandengkan dengan solat yang sama-sama ibadah badan, karena puasa berbeda dengan solat. Kalau solat kalau udah wajib nggak ada tawar menawar. Kalau puasa kita wajib puasa, tapi kita bepergian jauh ke Kalimantan, boleh kita buka, gitu, boleh. Kalau sholat boleh nggak sholat, nggak ada, begitu.
Zakat boleh nggak zakat? Nggak ada. Bila udah wajib harus dijalankan itunya. Inilah diantara penyebab kenapa zakat beriringan dengan sholat, bukannya puasa begitu. Puasa Ramadan mulai diwajibkan dalam syariat Nabi Muhammad SAW tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah itulah mulai di mana puasa Ramadan wajib. Dulunya Nabi puasa ya Asyura, puasa Nabi amat 3 hari setiap bulan. Tidak ada di tahun 1 Hijriah atau periode Mekah enggak puasa Ramadan. Baru nyampe Madinah tahun pertama enggak ada puasa Ramadan. Tahun kedua ada perintah puasa Ramadan. Ayatnya masyhur 182 Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini perintah puasa. Tapi pada awal-awal diwajibkan puasa Ramadan di tahun kedua Hijriah itu tidak mutlak. Ini di tahun kedua Hijriah, ibaratnya gampangnya nih, sekarang Sa'ban udah mau akhir, kalau bahasa Betawinya udah likuran ini, tinggal 2 hari lagi puasa, turun perintah puasa, lalu enggak diwajibin mutlak, dikasih pilih sama Nabi. Baru pertama kali puasa nih proses wajib puasa. Di tahun kedua Hijriah itu enggak disuruh puasa semua, enggak. Jadi dikasih 2 opsi. Ente puasa Ramadan enggak perlu bayar beras, bayar fidyah namanya. Atau ente seger buger kuat puasa tapi enggak pengen puasa berberas. Begitu nabinya awalnya tuh sejarahnya. Ayatnya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang kuat puasa cuman males puasa, habis dia golongan aswaja, asal ketemu warung jajan, jadi makan mulu makan. Jadi kata dia, gua kuat kalau puasa ini. Begitu. Ini jadwalnya hari ini ke Cipondo, Haji Kokom jadwalnya. Jadi jadwal makan. Ini kata Nabi, bagaimana ini? Saya pengen gak puasa. Boleh, bayar beras, kasih orang miskin. Awal-awal begitu. Begitulah cara mengajarkan syariat. Jadi ini nanti di dalam ilmu pendidikan diamalin. Anak kita puasa sedohor 5.000, kalau sehari penuh 20.000 umpamanya. Iya begitu. Nabi begitu awal ngedidik puasa Ramadan tuh. Kalau enggak puasa bayar beras, kalau puasa enggak usah. Begitu. Itu begitu. Namun sesudah orang sudah terbiasa ibadah, di amandemen ini ayat wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin dengan ayat yang di Baqarahnya 185 ya. Faman syahida minkum syahra falyasum.
Siapa yang ngalamin Ramadan nggak ada istilah kagak kuat, ente kudu puasa. Saya kalau udah jam 10 perutnya dangdutan. Orang sini dangdutan apa keroncongan? Oh keroncongan, keroncongan begitu. Kagak bisa, kudu puasa. Itu awal-awal kan orang nggak terbiasa suruh puasa, pingsan. Ini bertahap, suruh latihan dulu. Itu begitu. Namun ayat itu masih berlaku untuk orang tua renta. Begitu. Maka dalam tafsir Jalalain, wa 'alal ladzina la yutiqunahu, ada takdir la-nya. Orang-orang yang kagak kuat puasa, yang dulunya kuat puasa, sekarang nggak kuat karena udah tua renta, udah umur 80-90 tahun, udah payah, udah nggak kuat puasa. Wis nggak usah puasa Ramadan, bayar beras saja tiap hari, semut tiap hari, jangan diborong. Udah nggak kuat puasa, saya udah nggak kuat puasa, ya udah tanggal 1 Ramadan ngasih beras 30 mud, nggak boleh, tiap hari, jangan diborong, tiap hari. Besok pagi ngasih lagi semut, semut tuh 5/6 liter, ya bergampang sekilo aja dah, lebih dikit jadi biar ada sodakonya, sekilo kasih sama tetangga, cuma sekilo malu, saya borong aja semua, jangan, tiap hari, tiap hari, besok anterin. Cuman kalau cuman seliter kan nggak enak banget ya, kalau nggak enak tambahin seliter plus daging sekilo, ya kan, plus minyak begitu, emang juga begitu, gitu ajarannya. Kalau 30 liter kan ngasih beras doang rasanya udah cukup, iya itu enggak tiap hari, jangan langsung 30, kan gua udah tua, jangan tiap hari. Nanti kalau ente borong semua jadi masalah. Udah kasih 30 mud, mana tanggal 10 Ramadan mati lagi. Lah kan datang ke rumah orang miskin, Nyai, ini kan baba gue 10 hari doang bayarnya mud, itu kan lebih 20, kan udah mati kagak ada puasa. Jadi sini yang 20 mudnya ya udah habis gitu. Jadi tapi nggak boleh, masalahnya apa gitu, bakal jadi ribut. Tiap hari aja begitu, tiap hari. Perlu kodok nggak? Kagak, wong udah tua renta, makin ke sono bukan makin muda, makin payah, udah bayar beras saja. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, fidyah begitu. Dikasihnya sama siapa fidyahnya? Sama orang miskin aja, sama fakir. Ama selain miskin kagak boleh, kagak boleh. Ini ada guru ngaji, dia punya kontrakan, punya, haram makan fidyah begitu. Fidyatun ta'amu miskin, bukan zakat. Ini ada golongannya cuman fakir sama miskin, dua doang fidyah. Selain fakir sama miskin dia ngambil bayar, dia ngasih beras, ada yang mati lagi nggak tahu udah dikereok, taruh di masjid beras, ya kan, kan suka ditaruh tuh di masjid gitu, mau nyolatin di pintu, taruh aja di pintu masjid begitu, pintu musola kadang taruh, pulang tenteng, yang nenteng mana temennya lagi, temennya almarhum yang kaya, kagak jadi fidyahnya. Dia orang kaya yang ngambil, yang suruh ngambil tuh yang miskin. Yang miskin cuma dua yang ngambil, yang lain gak ngambil, malah yang kaya ngambil. Gak jadi. Emang fidyah mah khusus fakir miskin. Bagaimana ini kita kaya ngambil ini? Ya kalau pengen miskin ya ambil dah. Saya sih pengen miskin juga, ya ambil. Emang dia jatahnya buat fakir, buat miskin.
karena dia nggak puasa Ramadan umpama, mau difidyain, ada yang ditinggalin, ya udah fidyain. Itu. Puasa Ramadan ini hikmahnya adalah banyak untuk kita membersihkan cermin hati kita. Dengan kita puasa tuh biar kita bersih, begitu ngelatih diri kayak malaikat. Malaikat itu enggak makan, enggak minum. Kalau kita enggak makan, enggak minum, kuat ibadah. Makanya malamnya sholat tarawih 20 rakaat juga kuat, emang dilatih. Kalau enggak puasa, ya Allah, enggak kuat begitu. Di samping itu hikmahnya biar kita merasakan orang lapar tuh bagaimana, tapi hikmah bukan tujuan. Jangan kita kata tujuan puasa Ramadan ini biar orang kaya tahu rasanya orang susah. Tujuannya makannya diwajibin pas Ramadan, ini salah. Kalau tujuannya itu, maka yang susah mah kagak perlu puasa, emang juga sudah lapar begitu. Enggak, itu hikmah, bukan tujuan begitu, beda. Kalau tujuan nanti yang diwajibin puasa Ramadan yang kaya, yang miskin mah kagak, karena tujuannya juga biar ngerasain lapar. Kata si miskin, emang gua mau tiap hari lapar, makanya kagak perlu puasa. Maka banyak orang miskin-miskin yang kagak puasa. Dari rumah mau sahur, nanti ada warung yang kakinya kelihatan tuh jam 9 sahur juga, katanya mengakhirkan sahur jam 9. Ini kan nggak benar yang kayak begitu tuh. Nah, apa kelebihan Ramadan? Kata Syekh Nawawi, alladzi awalu rahmah wa usatu maghfirah wa akhiratu minan nar. Ramadan itu ada 3 fase. Fase rahmat, fase maghfirah, dan fase itqun minan nar. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah, juga Imam Ibnu Hibban di dalam Sunan Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Hibban, demikian pula Imamul Baihaqi di dalam Sunanul Baihaqi di Ibnu Khuzaimah dari sahabat Salman Al-Farisi. Pidato menjelang masuk Ramadan, Nabi menyatakan, wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru intiqman. Ramadan itu, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bulan yang dibagi 3 fase. Fase pertama mengandung rahmat Allah. Fase kedua mengandung ampunan Allah. Fase ketiga itqun minan nar. Ini Ramadan keuntungannya. Di samping itu, kata Syekh, ada hadis riwayat Imam Tirmidzi. Di dalam Sunan Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, idza kana awwalu lailatin min Ramadan futihat abwabus sama fala yughlaqu minha bab hatta takhruja akhiru lailatin min. Bila permulaan Ramadan itu datang, malam pertama datang nih, nanti malam Ramadan, umpama malam Rebo, malam Jumat, nanti malam Ramadan itu, kata Nabi, langit pintu dibuka sampai akhir Ramadan. Maknanya semua doa diijabah.
Tidak ada kalau di Ramadan doa yang kagak diijabah. Makanya kata Nabi pada lanjutan hadisnya, ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang yang mengharapkan kesuksesan, keberuntungan, ini datang bulannya, ambil. Amin teh. Ramadan manjur. Kalau kita doa minta apa saja Allah kasih. Ramadan itu Ramadan. Ada anak muda doa di Ramadan, mana udah lama kagak nikah nggak laku, dia doa di Ramadan, ya Allah ya Rabbi, saya ini udah tahun kayak begini masih belum laku juga. Saya minta di Ramadan ini, ya Allah, supaya hidup saya tiap hari dikelilingi wanita-wanita. Alhamdulillah, seminggu jadi tukang sayur keliling, tukang sayur. Maka tiap pagi itu dikelilingi wanita-wanita. Manjur. Itu minta di Ramadan, iya, sesuai permintaan. Begitu. Ada orang yang nggak punya duit, merasa payah, usaha gagal mulu, mencoba usaha baru apa ini, dia bingung. Usaha payah, dia minta sama Allah, ya Allah ya Rabb, saya ini udah payah keliling provinsi, keliling sini, keliling pulau, capek. Ya Rabb, saya minta rezeki, tolong beri saya rezeki. Duduk di rumah saja, goyang-goyang kaki, dapat duit, jadi tukang jahit, nggak kemana-mana, di rumah aja, goyang-goyang kaki aja, di ngobras dia, ngobras, neci namanya, neci, macam-macam itu, nggak kemana-mana. Jadi begitu. Ramadan manjur. Minta apa saja sama Allah. Pengijabahan itu tidak mesti sama dengan yang diminta. Tidak mesti. Pengijabahan Allah itu ada kalanya sama dengan ainul matlub, dengan yang diminta. Ada kalanya dihindarkan daripada bahaya, ada kalanya disimpan di akhirat. Ala kulli hal, doa di Ramadan mustajab. Jangan nggak minta, minta aja. Cuman yang dibimbing sama Nabi, minta apa? 4 kata Nabi. Minta ketetapan iman, minta ampunan, minta surga, minta dijauhi dari neraka. Suka dibaca tuh oleh orang menjelang buka, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Yang banyak baca sehari itu dapetin 300 kali. Ya menjelang buka, mendapat 3 kali doang, emang datang jadi muadzan. Begitu. Yang banyak, enggak mesti menjelang buka, kapan saja selama Ramadan. Yang banyak baca itunya, emang Nabi suruh begitu. Emang Nabi dalam hadis riwayat Imam Ibnu Huzaimah, riwayat Ibnu Hibban, riwayat Imam Baihaqi, minta ini banyak. Cuman puasa ini
bagaimana riwayatnya kok Ramadan ini kudu puasa? Begitu. Kata Syekh Nawawi, ada sejarahnya. Kenapa kita kudu puasa sebulan? Gitu. Kenapa ini? Dulu Imam Jalaluddin Asyuti juga menceritakan ini pada syarah Sahihul Bukhari. Begitu. Dan banyak ulama cerita ini diangkat. Latar belakang kenapa harus puasanya sebulan, enggak 2 hari ke, 5 hari ke. Dulu engkong kita namanya kong Adam. Iya, Nabi Adam. Jadi orang Koreo ini kalau dilihat dari jidatnya turunan Nabi. Begitu, Nabi Adam, ya kan? Begitu ya. Kita nih turunan Nabi Adam. Dulu datuk kita itu Nabi Allah Adam alaihi salam makan buah yang dilarang. Kata kita orang kampung namanya buah apa? Buah khuldi. Padahal nggak ada tuh di Qur'annya, di hadisnya kayak itu buah namanya buah khuldi, kagak ada. Yang nyebut itu setan. Gitu, di Qur'annya juga begitu. Ente makan ini ente abadi, maka disebut buah khuldi, buah keabadian, begitu. Padahal dalam tafsir Jalalain aja buah zaitun, begitu. Dalam tafsirnya itu waktu itu ada. Dan juga pokoknya nggak boleh aja dah, wala taqrabah hadis syajarah, begitu. Buah apa? Buah aja dah, begitu. Dilarang makan buah, jangan. Adam tuh pohon jangan didekati. Apa lagi ente makan buahnya, deketi jangan. Tuh begitu. Jadi kenapa Adam bukan Hawa yang diomong? Orang laki itu rambutnya pendek, otaknya panjang, pikirannya. Kalau perempuan rambutnya panjang, pikirannya pendek. Itu begitu. Adam maka yang diajak bicara urusan larangan ini kuat. Adam jangan tuh deketin tuh pohon, apalagi makan, jangan. Cuman masalahnya, ini masalah nih, kalau mau diadakan riset yang korupsi, nggak usah di dunia, di negara kita aja. Yang korupsi orang laki sama perempuan banyak mana? Yang korupsi, hah? Laki sama perempuan banyak mana? Banyak laki. Emang juga begitu. Yang korupsi laki. Quran juga bilang as-sariqu, itu laki dulu sebutnya, baru sariqatu. Begitu. Laki banyak. Tapi kenapa tuh laki-laki tuh banyak yang pada korupsi? Ada sebab. Kan dia kuat. Iya. Tapi ada yang gelitikin. Digelitikin di keteknya. Bang, itu teman gue dulu zaman SMA-nya, dia minta proyek, kasihlah bang, daripada bakal diancam bini, kasih juga. Adam begitu sejarahnya. Allah udah bilang, itu pohon jangan deketin, apalagi buahnya dimakan. Cuman bini, bang, dikit aja. Bini, itu begitu. Ini jadi penyebabnya korupsi itu paling banyak sebabnya perempuan penyebabnya. Emang sejarahnya begitu. Bunda Hawa begitu, kelitikin lakinya, bang dikit mau nggak apa-apa bang, pakai begitu. Akhirnya makan buah yang dilarang. Nabi Adam habis makan taubat. Nabi Adam, oleh karena makanan itu habis dimakan nyangkut di perut sebulan, enggak hilang wong, habis dimakan tuh nyerep, jadi energi, karbohidratnya, vitaminnya, jadi kekuatan di badan. Dia tobat sama Allah nggak dikasih, sebulan baru hilang zat-zat makanan yang haram itu, sebulan. Makanya kan dibilang siapa minum minuman keras
sholatnya nggak diterima 40 hari, sebulan maknanya, lebih itu sebulan. Kenapa? Sebab minuman ini masih ada zat-zatnya pada badan. Jadi sholat kita nggak diganjar, nggak dikasih pahala dohor, asar, maghrib, subuh. Mendingan nggak sholat, tambah parah. Begitu. Ini karena makanan ini nyangkut. Dulu Nabi Adam begitu, makan sebulan. Udah sebulan dia nangis-nangis nih, Allah terima taubatnya. Karena sebulan, maka sehingga disuruh kita kagak makan anak cucunya sebulan. Bulan dah. Itu sejarah kenapa puasa sebulan. Begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngalamin Ramadan 9 kali Ramadan. 9 kan mulai diwajibkannya tahun kedua Hijriah. Maka 9 kali Ramadan Nabi. Dari 9 kali Ramadan, yang umur Ramadannya 30 hari cuman sekali. Nabi ngalamin puasa seumur hidup, ngalamin puasa Ramadan 30 hari cuman sekali. Selebihnya 29 hari gitu, kurang sehari kagak. Emang umur bulan bisa 29, bisa 30. Itu begitu. Bisa 29, bisa 30. Nabi yang lain 29, sekali doang ngalaminnya. Begitu. Jadi kita nggak usah bingung. Kita puasa, kemudian lebaran, ente kurang sehari, baru 29. Enggak, udah sebulan. Bukan ngitung hari ini, ngitung bulan. Umur bulan bisa 29, bisa 30, bisa 30. Begitu. 29, ada yang 29 lebaran. Kata kita belum tanggal, besok masih puasa. Ntar lusa baru lebaran. Dia bilang kalau hari raya haram puasa. Kata kita kebenaran, haram puasa, gua makan juga. Bukan begitu. Siapa yang menyatakan nih hari apa ya, Kamis? Siapa yang menyatakan nih hari Kamis ini hari raya, haram puasa. Tapi siapa yang menyatakan ini hari Kamis, Ramadan terakhir, begitu, masih Ramadan, besok Jumat umpamanya Idul Fitrinya, lebarannya, hari ini dia buka dosa. Jadi jangan yang puasa siapa, yang haram, yang lebaran siapa, yang haram siapa, begitu. Yang lebaran dia, yang haramnya di kita, kagak. Siapa yang puasa mengatakan ini hari lebaran, ya haram puasa. Siapa yang menyatakan ini hari masih Ramadan, haram buka. Begitu. Jadi jangan dicampur adukkan aturannya. Ala kulli hal, rukun Islam yang keempat, puasa bulan Ramadan. Ini rukun Islam keempat. Pertanyaannya, puasa Ramadan ini apakah termasuk khusus buat umat Nabi Muhammad saja, ataukah umat-umat terdahulu juga puasa? Ini tergantung tinjauan ayat di Al-Baqarahnya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kamu. Ini diwajibkannya apakah ta'yin bulannya, apa diwajibkan puasanya?
Ini menjadi perdebatan ulama dalam mentafsiri ayat. Karena kama ada kaf li tasbih, ma wajhu syabah, di mana letak kesamaannya? Ada ulama mengata sama-sama puasa meski bukan Ramadan. Nabi Adam puasa 3 hari sebulan, sama-sama puasa. Ada juga ulama mengata sama-sama Ramadan. Itu berarti Yahudi sama Nasrani. Jadi puasa ini secara umum termasuk daripada ajaran-ajaran kuno. Syariat nabi-nabi terdahulu udah ada puasa. Adapun dengan cara-cara seperti apa yang kita kerjakan, inilah diantara khususiat keistimewaan ajaran Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu puasa sama, Yahudi juga suruh puasa Ramadan, Nasrani suruh, cuman mereka geser-geser karena Ramadan tuh panas. Akhirnya sebulan diganti puasa 40 hari. Boleh tanya orang Advent, gereja Advent, gereja Masehi Advent hari ke-7 itu puasa, cuman diganti di musim dingin, Desember, yang dingin aja mereka puasa 40 hari. Maka begitu puasa. Ada yang kemudian jadi 50 hari, macam-macam, ngerubah-rubah waktu. Kalau kita udah Ramadan kudu puasa Ramadan sebagai anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ada namanya saum Ramadan. Dari mana ini kisah Nabi Adam makan buah, kemudian 30 hari ada di perutnya, akhirnya taubatnya setelah 30 hari, akhirnya Allah wajibin dan maksudnya puasa sebulan. Dzakarahus Suhaimi, diterangkan sabab musabab puasa ini oleh Imam Ahmad bin Muhammad bin Ali As-Suhaimi, ulama besar Mesir, guru daripada Tuan Syekh Nawawi dalam kitabnya Lubabut Talibin fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah. Itu beliau menjelaskan bahwa ada riwayat sabab musabab kenapa puasa sebulan, karena dulu waktu makan buah itu Nabi Adam sebulan ada dalam perutnya. Jadilah kita akhirnya sebagai anak cucu disuruh puasa juga sebulan. Segini datuh ngaji kita Wahijul Baiti, wallahu a'lam bissawab. Ada yang ditanya mungkin?